Terjadinya kecelakaan yang merenggut jiwa di sebuah tempat yang sama kerap kali dijadikan alibi bahwa tempat tersebut adalah tempat yang angker dan penuh misteri. Seperti juga jalan-jalan berikut ini yang kerap kali merenggut nyawa orang-orang yang melintas di sana. Kisah pun terus bergulir dari mulut ke mulut secara turun-temurun, termasuk kisah tentang sosok-sosok misterius yang disebut-sebut sebagai penyebab mengapa kecelakaan tersebut terjadi. Tidak bermaksud membenarkan karena semua kembali pada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 jalan paling misterius di Indonesia. Diawali dengan sebuah jalan di persimpangan jalan di Pontianak. Jalan ini dilalui sebuah jembatan yang dinamakan Jembatan Benteng. Menurut kepercayaan warga sekitar, tepat di jembatan tersebutlah merupakan titik kecelakaan. Dalam sehari bisa terjadi hingga 24 kali kecelakaan. Beberapa korban kecelakaan mengatakan mereka pernah melihat sosok manusia tanpa kepala berdiri di jembatan tersebut. Masih di kota Pontianak, ternyata selain Jembatan Benteng, di Pontianak juga terdapat Jalan Siantan Hulu yang dianggap angker. Di sisi jalan ini terdapat sebuah pohon yang konon dihuni oleh makhluk gaib yang dianggap merupakan penyebab dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di jalan ini. Dan kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi seolah menjadi penguat keangkeran dan kemisteriusan jalan ini. Lepaskan. Jangan usaha ya. Aing. Tinggalin. Aing para patir naon. Hei, Anda dari tadi buka kerudung terus. Beralih ke Jalan Munjul di Garut, Jawa Barat yang dianggap sebagai jalan paling misterius selanjutnya. Banyaknya korban yang berjatuhan di wilayah ini membuat warga percaya ada kekuatan gaib yang menguasai Jalan Munjul. Sebuah keberadaan gardu listrik tua semakin membuat warga setempat dihantui perasaan mistis. Menurut warga sekitar, rata-rata dalam seminggu, Jalan Munjul merenggut 3 nyawa secara beruntun. Dalam sebuah kesempatan, tim program 2 Dunia mencoba menelusuri Jalan Munjul tersebut dengan meminta seorang praktisi supranatural untuk merasakan energi-energi yang ada. Dan menurut Ustadz A.R. Mubarok, di jalan ini terasa ada 2 jalur secara batiniah. Kunaon atuh loba anu carilaka di dieu? Aing. Tumbal. Musrik pagawean itu dan berjamaah muslim. Kita kasebut musrik. Kalau kamu kasebut musrik. Cek anjeun cek kami. Jalan Bremubung di Kabupaten Demak, Jawa Tengah merupakan jalan paling misterius di Indonesia berikutnya. Ada mitos yang menyebar pada warga setempat, yakni kekuatan gaib di sekitar wilayah tersebut yang kabarnya dapat menyebabkan korban jiwa ketika melintasi jalan Brumubung ini, khususnya mereka yang menggunakan baju berwarna merah. Penyelidikan pun dilakukan tim program 2 Dunia bersama seorang praktisi supranatural, Ustadz Cilik Guntur Bumi. Menurut Ustadz Cilik, di wilayah ini ada sosok jin yang menguasai jalan Brumubung yang suka mencelakai orang-orang yang melintas di jalan Brumubung. Jin tersebut merupakan titisan dari Nyi Roro Kidul untuk mencari korban manusia supaya menjadi pengikutnya. Namun terlepas dari mitos yang ada, Ustadz Guntur menekankan jika manusia tetap selayaknya hanya percaya kepada Yang Maha Kuasa. Jalan Pantura merupakan jalan misterius di Indonesia berikutnya. Jalan yang menjadi jalur penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini ternyata menyimpan banyak cerita misteri. Menurut penduduk sekitar, penyebab utama banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalur yang dijuluki jalur tengkorak itu, yaitu dikarenakan ulah makhluk halus yang berada di sepanjang jalur ini. Makhluk halus yang mengganggu pengendara di jalur tersebut disebut-sebut adalah para korban dari kecelakaan di jalur Pantura itu sendiri. Beberapa saksi mata menuturkan bahwa penampakan makhluk halus yang kerap kali terlihat pada tengah malam atau selepas maghrib, yakni sesosok pria dan wanita yang wajah dan tubuhnya berlumuran darah, dan terkadang ada suara tangisan dan rintihan meminta tolong. Jalan misterius di Indonesia selanjutnya adalah Jalan Cadas Pangeran di Sumedang, Jawa Barat.
Keangkeran di kawasan Cadas Pangeran memang bukan rahasia lagi. Konon kabarnya sering terjadi pembunuhan sadis terhadap orang-orang yang melintas, baik itu pengendara mobil maupun motor. Korban-korban pembunuhan kebanyakan ditemukan remuk di dasar jurang yang terjal. Dan pelakunya tak lain adalah seorang gadis cantik bertubuh seksi yang kerap muncul saat suasana sepi dan baru turun hujan. Dalam melakukan aksinya, si gadis biasanya berusaha menghentikan kendaraan yang melintas. Dengan senyum manisnya, ia meminta tolong si pengendara untuk mengantarkan ke suatu tempat. Korban yang rata-rata adalah pria tanpa ampun langsung terpana pesona si gadis. Selama di perjalanan, biasanya si gadis bersikap malu-malu, namun ia juga tak menolak jika si calon korbannya mulai merayunya. Ketika suasana makin larut, si gadis biasanya minta diturunkan di suatu tempat. Dan di tempat inilah si seksi akan memulai aksinya, menghabisi si korban. Menurut kisah warga setempat, jasad korbannya kebanyakan dibuang ke dasar jurang. Jika beruntung, si korban tak akan dibunuh, melainkan hanya memeluk sebatang pohon seperti kehilangan akal sehat. Jalan penuh kisah misterius berikutnya adalah Jalan Jenderal Sudirman di Ciamis, Jawa Barat. Jalan ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Jalan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Lalu lintas jalan itu tak pernah sepi, baik siang maupun malam. Konon banyak kecelakaan yang terjadi secara misterius di jalan yang terbilang lurus dan agak menurun tersebut. Bahkan tak sedikit warga yang tinggal di sepanjang pinggiran jalan tersebut mengaku pernah mengalami peristiwa mistis. Mulai dari melihat penampakan wanita berbaju merah, berselendang merah, hingga supir angkot yang seperti melihat penumpang yang menghentikan mobilnya di jalan yang sepi pada malam hari. Dan jalan misterius di Indonesia yang terakhir adalah Jalan Tarahan di Lampung Selatan. Jalan menurun dengan jurang di pinggir jalan ini telah banyak memakan korban. Konon, penampakan misterius yang mengganggu pada malam hari kerap terlihat oleh para pengguna jalan. Dan sebuah makam di kampung yang terdapat di bawah jalanan disebut-sebut sebagai penyebab lain terjadinya kecelakaan yang terjadi di jalanan tersebut. Dan dalam sebuah kesempatan, tim dunia lain mengadakan interaksi secara batin di tempat ini untuk menyingkap misteri yang ada di jalan ini. Dan rupanya, sesosok hantu wanita yang dikenal dengan nama Nyai Genih yang bukan dari makam-makam di tempat tersebutlah yang dikenal sebagai pengganggu orang-orang yang lewat di jalan tersebut. Nyai Genih sering menggoda dan mengejutkan para pengguna jalan yang melalui Jalan Tarahan. Dan ketika Nyai Genih berkeinginan untuk membunuh korbannya, ia pun akan mengeluarkan cahaya menyilaukan mata, sehingga orang yang berkendara itu akan membanting setir yang akan membuatnya terperosok ke jurang. Itulah 7 jalan misterius di Indonesia versi on the spot. Meski banyak kisah seolah memperkuat kemisteriusan jalan-jalan tadi, namun semua kembali ke kepercayaan masing-masing individu. Selalu waspada dan berdoa tentu menjadi benteng yang akan menjaga kita. Karena pada hakikatnya segala kejadian yang menimpa kita, Sang Penciptalah yang paling berhak menentukannya. Toyota CHR Indonesia. Berumurnya sebentar lagi, Toyota Astra Motor Indonesia akan meluncurkan SUV terbaru yang modern dan lincah ini. Desain menurun dari Lexus, berorientasi ke compact crossover. Inilah the new Toyota CHR, the thrill of the next. Kita bacanya CHR. Desain face depan kinlook yang sipit dan tajam menunjukkan sebuah crossover yang modern. Di Australia, model ini dinamakan CHR Koba. Menggunakan velg 18 inch secara keseluruhan, kesan coupe sangat kental pada mobil ini dengan disembunyikannya handle pintu baris kedua. Desain lampu depan sangat agresif, menyerupai headlight New Altis dilengkapi dengan lampu sen LED yang seolah-olah bergerak jalan seperti pada Lexus. Sekeliling mobil dilengkapi dengan fender, side skirt, body kit yang masif, desain lampu belakang bumerang, dan menonjol keluar dari bodi yang sangat memikat. Konsumen dapat memilih beberapa kombinasi warna, diantaranya yang sangat sporty adalah kuning Lamborghini dengan black top. Tidak hanya desain, mobil ini juga menggunakan sasis dan sistem pengendalian yang sangat berbeda dari mobil-mobil Toyota yang ada saat ini. Menggunakan velg 17 inch pada varian standar dan velg 18 inch pada varian Koba.
Model ini masih menggunakan dual tone black dan polis metal dengan desain kipas. Di negara tetangga, CHR hadir dengan transmisi all-wheel drive dan two-wheel drive menggunakan mesin 1,2 liter turbo bertransmisi 7 speed CVT. Untuk tipe di bawahnya menggunakan lampu depan halogen bukan proyektor, namun tetap memiliki LED fog lamp dan DRL. Seperti ini kira-kira bentuk velg 17 inch-nya. Banyak sekali warna pastel yang melekat pada identitas mobil ini sesuai targetnya, yaitu segmen anak muda yang dinamis dan kreatif. Namun untuk konsumen yang cukup mapan, eksekutif muda, terdapat juga pilihan finishing kulit pada interiornya. Dengan total panjang 4,4 meter, lebar 1,8 meter, serta tinggi 1,6 meter, membuat mobil ini pas sekali sebagai urban compact SUV. Masuk ke interior, kita langsung disajikan dengan driver focus cockpit. Memang bukan hal baru, merek lain sudah lama mengaplikasikan model seperti ini. Desain interior dominan warna hitam dengan aksen lampu-lampu warna biru muda. Keyless entry, alarm, dan engine stop button menjadi standar pada mobil ini. AC sudah digital, auto, and dual zone dengan menggunakan tombol fisik bukan touch button. Terdapat juga monitor entertainment yang seakan-akan floating, namun desainnya tetap menyatu dengan desain dashboard. Transmisi Triptronic 7-speed yang mungkin berbeda tipe dengan transmisi yang sedang digodok oleh Toyota Astra Motor Indonesia. Rem tangan juga sudah menggunakan model elektrik. Desain jok depan sangat resi sekali. Dari segi fitur keselamatan, varian tertinggi dilengkapi dengan airbag dari berbagai sisi. Desain ventilasi AC dan tombol pada setir serta tombol pada AC digital banyak berbentuk belah ketupat atau mereka sebutnya dengan diamond, yang dianggap modern dan serasi dengan desain eksterior mobil ini. Tempat penyimpanan tertutup pada konsol tengah tidak terlalu besar, bangku belakang dapat dilipat 60-40 dan memiliki 3 headrest. Antena radio bermodel shark fin yang anti patah, serta spoiler belakang yang sporty. Untuk tipe tertinggi, lampu belakang sudah menggunakan LED lamp yang keren. Satellite navigation serta LED fog lamp sudah menjadi standar mobil ini. Nah, di Australia dan beberapa negara lain, CHR menggunakan 1200 cc bensin turbo. Namun rumornya di Indonesia akan menggunakan mesin aluminium 1500 cc dual VTI CVT milik Toyota Sienna dan Yaris. Ya lumayan kecewa. Seperti SUV lainnya, fitur-fitur elektronik juga melengkapi mobil ini seperti Lane Departure Alert, Active Cruise Control, dan Automatic High Beam. Oke, ini inspirasi modif nomor 1. Velg 18 matte black, cover spion merah, front garnish merah, fog lamp garnish merah, tutup velg merah. Inspirasi mobil nomor 2, integrated front guard silver, roof rack lengkap dengan pegangan papan selancar, talang air slim, velg 18 inch, side garnish, side step, lalu tutup velg hijau lemon. Inspirasi modif nomor 3, front skirt, side skirt, rear skirt, bonnet protector, nah ini yang beda ya, velg 18 inch matte black, lalu side garnish coklat dan talang air. Untuk warna silver bisa jadi pilihan bagi penyuka gaya elegan. Seperti pada merek kompetitor, mereka berusaha membuat fresh kembali produk lama mereka dengan stiker. Pada CHR, dari awal sudah dilengkapi dengan opsi-opsi ini. Aksesoris seperti towing bar juga tersedia dan plug and play terpasang pada Toyota CHR. Dapat menarik beban up to 1 ton. Tutup velg yang kadang dianggap remeh ternyata dapat menjadi pemanis dan pelengkap tema modifikasi Anda. Bahkan untuk varian standar, mobil ini tetap bagus dilihat karena lekukan-lekukan yang berani tampil beda. Walaupun dari beberapa video review interior menjadi tidak terlalu lega, terutama pada baris kedua. Lebih dari 15 kombinasi warna dihadirkan pada mobil ini. So, dapat menjadi ajang untuk tampil beda. So, Toyota CHR mampukah menuai angka penjualan yang besar di Indonesia? Mampukah memberi kesegaran baru pada dunia otomotif tanah air? Mari kita tunggu bersama-sama. Silakan berikan komentar Anda, klik like, klik subscribe atau langganan bila belum. Thank you for watching. Cheers.